Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ahmad Maulana Habibi. Judul tugas akhir saya, Analisis Overall Equipment pada Ventilator pasca 2 tahun pandemi COVID-19 di RSDC Wisma Atlet. Pembimbing saya Pak Muslim. Langsung saja ya. Latar belakang saya mengambil tugas akhir ini, kita flashback pada 2 tahun ke belakang ya. Pada tanggal 2 Maret 2020, ketika itu Pak Jokowi mengumumkan bahwa terdapat 2 orang WNI yang suspek karena mereka berkontak langsung dengan WNA yang positif COVID-19. Nah, dari situ yang awalnya kita meragukan COVID-19 ini akan masuk ke Indonesia karena diyakini bahwa imun masyarakat di Indonesia ini tinggi. Nah, dari 2 orang itu tadi, baru beberapa bulan kemudian COVID-19 sudah mulai menyebar ke seluruh kota di Indonesia sampai mengakibatkan banyak yang positif COVID-19 dan banyak juga yang meninggal. Alat yang sangat vital yang banyak membantu pada pandemi COVID-19, salah satunya ventilator. Seperti gambar di bawah ini. Ventilator ini digunakan untuk membantu pasien bernafas. Jadi alat bantu nafas pasien dengan mengikuti kondisi pasien tersebut. Jadi banyak kondisi di pasien ya, nggak cuma gagal nafas ya, kayak SIMV, PCV, VCV, HFNC, Synchronous Intermittent Mandatory Volume atau volume control, pressure control full dari ventilatornya. Nah, untuk intensitas pemakaian ventilator ini sangat tinggi ya, karena banyaknya pasien yang positif. Selain itu, penggunaannya setiap hari 24 jam selalu dipakai. Nah, dengan intensitas yang tinggi ini pasti akan menurunkan kinerja dari alat ventilator. Maka dari itu saya menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness untuk mengukur efektivitas kinerja dari ventilator ini. Nanti saya ambil datanya di sampelnya di RSDC Wisma Atlet. Foto ini juga saya ambil sendiri di ruang ICU RSDC. Overall Equipment Effectiveness atau bisa disebut OEE. OEE ini meliputin 3 variabel. Yang pertama availability, performance, dan quality. Availability ini mengukur efektivitas ventilator. Jadi variabel ini menghitung dari data operation time dan loading time, waktu operasional ventilator dan waktu persiapan ventilator. Waktu persiapan ini meliputin kalibrasi, preventive maintenance, terus downtime. Downtime itu waktu henti ventilator karena ada kerusakan atau penggantian spare part. Untuk nilainya variabel ini di atas 90%. Kemudian performance ini untuk mengukur performa dari ventilator, menghitung dari nilai process amount, ideal cycle time, dan operation time. Jadi jumlah penggunaan ventilator yang dipakai pasien dan jumlah waktu ideal ventilator ketika dipakai pasien. Untuk nilai standarnya ini performan lebih dari 95%. Kemudian quality ini untuk mengukur kualitas output ya dari ventilator, apakah sudah sesuai yang diinginkan. Mengukur dari good output dan actual output. Good output ini penggunaan BHP atau bahan habis pakai. Untuk bahan habis pakainya ini meliputin filter pada ventilator, kemudian filter pada ekspirasi dan inspirasi pasien, dan selang medical hose. Jadi selangnya ini
Selain reusable juga ada disposable-nya ya. Karena sangat riskan sih kalau dipakai beberapa pasien. Walaupun udah dibersihin ya, tetap aja riskan. Nah, ini penelitian terdahulu. Banyak penelitian terdahulu yang menggunakan OEE untuk alat kesehatan. Ini salah satu contohnya. Ada yang gunain pada dental chair unit. Dental chair ini untuk alat pemeriksa gigi. Terus hemodialisa ini buat cuci darah. Dan shilling pump ini untuk ngasih cairan ke pasien menggunakan fluid. Nah, selain medical juga ada alat industri kayak ini mesin oven, kemudian carding, dan ada juga yang pakai OEE untuk tinjauan di industri manufaktur dan jasa. Nah, jadi saya gunain 6 penelitian terdahulu untuk referensi saya. Nah, ini pengambilan data. Jadi saya pakai deskriptif kuantitatif, yakni saya mengambil data secara langsung di lapangan dan melakukan wawancara. Pengambilan data langsung ini dari dokumen di itu kerusakan alat, terus penggantian spare part, terus penggunaan ventilatornya berapa lama. Ini saya akan tampilkan video waktu pengambilan data ya. Nah, ini saya melakukan ngobrol santai sama kepala elektromedik. Kepala elektromedik ini namanya Imam. Jadi saya di sini nanya dulu kondisi di RSDC itu seperti apa, terus berapa banyak ventilator yang ada di RSDC ini. Ya, nanya-nanya. Kalau ini ngobrol ringan sih, nanya-nanya gimana kondisinya RSDC. Terus nah, ini masih ngobrol nyantai. Jadi selain ini saya juga ngambil video waktu pengambilan langsung ke ICU. Ini ketika kami mau ke ruang ICU ya, diwajibkan pakai hazmat. Ini saya dan ini kepala elektromediknya, kepala teknisi. Ini mulai perjalanan menuju ICU. Nah, ini pengambilan datanya. Ini kondisi ruangan. Ini ada banyak ventilator ya yang digunain. Nah, ini saya ngambil data seperti spek alat, terus aksesorisnya yang digunakan. Terus saya cek di sini kalibrasi internalnya. Ini saya mencoba pengoperasian alat. Nah, di sini yang saya lihat filter dari ventilatornya ada di bawah.
di bawah dan di belakang, terus di samping juga ada di sini, di bawah, belakang, sama samping. Filter tadi masuk ke bahan habis pakai. Nah, kemudian ini ada ini perawat ICU. Ada 2 orang perawat ICU. Nah, di sini kita ngobrol jumlah pemakaian ventilatornya, terus apakah pernah terjadi kerusakan seperti itu. Nah, setelah saya melakukan pengambilan data, langsung saya lakukan pengukuran. Jadi pada tahun pertama untuk nilai availability-nya ini bernilai 99,98%. Nilai ini didapat dari tadi nilai operational time itu sekitar 436.960 menit, dan waktu persiapan alatnya 437.060 menit. Nilai ini didapat dari nilai preventif dan nilai kalibrasi. Nilai kalibrasinya ini 0 karena waktu pertama di tahun pertama penggunaan itu tidak dilakukan kalibrasi, karena selain sulit ya, banyaknya pasien yang ada di ruangan, terus kan susah tuh lakukan kalau kalibrasi ini kan pakai kalibrasi internal, pakai lab kalibrasi swasta atau BPFK. Jadi mereka kan pakai alat kalibrator, terus alatnya tuh harus dikeluarin dulu. Nah, itu di tahun pertama tuh susah. Jadi waktu tahun pertama itu di skip untuk kalibrasi eksternalnya. Terus waktu downtime-nya ini yang meliputin tadi berhentinya alat, terus penggantian spare part, adjust, dan lain-lain itu 1000 menit. Untuk nilai 99,98% ini masuk ya, karena standar availability itu sekitar 90%. Kemudian performan ini pada tahun pertama didapat nilai 92,27% dari nilai jumlah penggunaan pasien dan ideal speed. Pada tahun pertama 40 jumlah penggunaan pasiennya, ideal speednya 10.080 menit, dan ini waktu operation time-nya 436.960 menit. Nilai ini 92,27%, di bawah standar performance ya, yang nilainya tuh 95%. Kemudian quality-nya pada tahun pertama ini bernilai 100%, karena jumlah pasiennya 40, terus penggunaan pasiennya itu penggunaan BHP-nya tuh 52 buah. Nah, di penggunaan BHP ini tidak ada yang gagal atau reject, makanya nilainya 0. Untuk standarnya ini quality kan 99%, jadi sudah di atas standarnya. Dari nilai ketiga ini dihitung OOE-nya berjumlah 92,25% untuk tahun pertama. Jadi tahun pertama ini nilainya sudah melebihi standar. Nah, ini bisa dilihat ya nilai data yang saya ambil tadi, yang saya putar di video nilai preventifnya. Jadi tahun pertama ini jumlahnya berapa, tahun kedua berapa, per bulannya saya hitung, terus kegiatan kalibrasi, downtime, bahan habis pakainya, jam kerja efektif.
Data ini saya ambil dari data dokumen di ruang elektromedik dan wawancara langsung dengan kepala elektromedik dan perawat ICU. Untuk tahun kedua ini bernilai 92,24%. Ini juga di atas standarnya yang 85%. Nilai ini didapat dari availability, performance, dan quality. Untuk availability-nya nilainya 99,97%. Nah, waktu nggak beda jauh ya dari tahun pertama ya, karena masih stabil untuk waktu preventive maintenance, dan downtime-nya juga nggak terlalu naik, nggak terlalu tinggi. Nah, ini pada tahun kedua baru dilakukan kalibrasi. Dilakukan pada bulan kalibrasinya dilakukan pada bulan 30. Pada bulan November dengan waktu 90 menit. Untuk nilai availability tahun kedua 99,97% dan performanya 92,26%. Kemudian quality-nya nilainya masih 100% karena tidak ada bahan habis pakai yang reject atau gagal. Karena waktu kemarin BHP-nya juga sangat langka ya, selain ventilator yang langka. Makanya penggunaannya sangat hati-hati sekali. Jangan sampai ada yang reject karena susah untuk nyari BHP-nya. Langka, harga juga mahal. Nah, dari nilai yang saya hitung ini didapatkan analisa bahwa pada tahun pertama ini nilainya 92,25% dan 90 untuk tahun kedua 92,24%. Nilai ini sudah di atas nilai standar OEE-nya. Ini saya buka pada world class OEE ini yang tadi saya jelaskan. Nilai availability 90%, performance 95%, dan quality 99%, OEE-nya 85%. Nah, jadi nilainya ini ya di atas nilai standarnya ya. Untuk bisa disimpulkan bahwa kinerja dari ventilatornya ini sudah di atas standarnya, jadi sudah sesuai dengan prosedur, tidak banyak terdapat downtime pada alat karena preventifnya juga bagus. Terus bahan habis pakainya juga dipakai, tidak ada yang gagal atau reject. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.